Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polisi di Padang Rabu malam menangkap 2 beradik kakak yang mengedarkan sabu-sabu. Warga Siberut Mentawai, sulap limbah kayu bakau menjadi karya seni bernilai tinggi. Di Sawah Lunto, area bekas tambang disulap menjadi kebun buah. Kita lihat dulu uang mengalir-ngalir bang kok. Ilyas dan Eni tak berkutik saat ditangkap tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. 2 kakak beradik ini diciduk saat bertransaksi di depan rumah kontrakannya di Jalan Bypass, Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Saat ditangkap, petugas menemukan 2 paket kecil sabu-sabu siap edar. Salah seorang pelaku sempat berusaha membuang paket sabu miliknya ke selokan kamar mandi rumah kontrakannya. Beruntung, barang haram tersebut berhasil ditemukan petugas. Kedua tersangka ditangkap setelah polisi mendapat laporan warga yang resah dengan aktivitas mereka. Keduanya sering bertransaksi dan mengonsumsi narkoba bersama teman-temannya di rumah kontrakannya itu. Tim kami langsung mengamankan inisial I, seorang laki-laki yang melakukan transaksi narkoba berupa sabu. Dan pada waktu itu kami dapat mengamankan 1 paket kecil. Dia mendapatkan barang tersebut dari E, inisial L, seorang perempuan. Dan kami langsung menuju ke rumah kontrakan inisial E. Dan pada waktu itu di rumah ini kontrakannya juga kami temukan itu 1 paket kecil sabu-sabu. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan terkait asal-usul narkoba yang dijual tersangka. Polisi memburu siapa pemasok yang menyuplai sabu-sabu kepada mereka. Alfi melaporkan dari Padang. Pasti weh. Ada izin kau mempunyai kau, memiliki kau. Tanaman bakau banyak terdapat di perairan Kabupaten Kepulauan Mentawai, tumbuh di kawasan pantai dan muara-muara sungai. Keberadaannya sangat berguna untuk menghambat abrasi, serta tempat berkembang biaknya ikan dan biota laut lainnya. Di tangan Roni, warga Kecamatan Siberut Selatan, limbah kayu bakau yang sudah mati disulapnya menjadi karya seni. Akar dan juga ranting-ranting tanaman bakau dan menjadi sampah dibawanya pulang ke Desa Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan, dan diolah menjadi ukiran, patung, miniatur rumah, hingga perabot rumah tangga. Lihat saja aneka pajangan ini, cantik bukan? Begitu juga miniatur Huma ini. Huma juga tak kalah menariknya. Satu karya seni patung ini dikerjakannya dalam 3-7 hari, sebab proses pengeringan kayu bakau yang menjadi bahan baku utama memakan waktu cukup lama. Bakau ini bisa macam-macam, misalnya contohnya bisa jadi hiasan lemari tepi, samping tepi. Satu lagi bisa lemari makan. Kalau sistem pembuatannya lamanya sekitar 3 hari atau 1 minggu. Usaha yang digeluti Roni ini baru beberapa bulan dimulainya. Ia berharap karya seninya bisa laku dijual dan menjadi oleh-oleh wisatawan yang berkunjung ke Tanah Sike. Tak ada yang menyangka jika sebelum dijadikan kebun buah, area seluas 3 hektar ini adalah lahan bekas tambang batubara. Usai batubaranya dikuras, lahan ini ditinggal penambang dan menjadi lahan yang gersang. Dengan semangat reklamasi yang terukur, lahan gersang ini berubah bentuk menjadi kebun buah yang hijau dan asri. Tak hanya itu, di kebun buah Kandi sekitar 10 km dari pusat kota Sawah Lunto ini, juga terdapat peternakan lebah galo-galo Apis trigona
yakni lebah yang tak bersengat. Hebatnya, madu lebah galo-galo ini mempunyai rasa yang berbeda-beda. Ada rasa jambu, mangga, dan kelengkeng, tergantung lokasi sarangnya. Ide untuk membudidayakan lebah galo-galo di kebun buah kandi berasal dari pemikiran yang sederhana, yakni agar nektar yang ada pada tanaman buah tak terbuang sia-sia. Bunga dari pohon tadi itu selama ini terbuang sia-sia. Dengan adanya galo-galo sebagai alat untuk mengambil nektar tanaman tadi sehingga menghasilkan madu. Jadi pemanfaatan lebih dari lahan pasca tambang ditanamin dengan buah, dan konsep ada lebah menghisap, mengambil nektar dari tanaman itu sendiri. Selain itu, keberadaan lebah galo-galo juga membantu penyerbukan tanaman buah secara alami. Dengan demikian, keberadaan galo-galo di kebun buah kandi merupakan sebuah simbiosis mutualisme yang menguntungkan kedua belah pihak. Saat ini, di kebun buah kandi terdapat 46 koloni lebah galo-galo. 30 diantaranya telah berproduksi dan menghasilkan hampir 12 kg. Di pasaran, madu lebah galo-galo dijual Rp400.000 per kilogram. Agar menarik, sarang lebah galo-galo dibuat dengan bentuk yang beragam. Ada yang seperti rumah kecil, miniatur jam gadang, hingga kapal pinisi. Keberadaan lebah galo-galo di kebun buah kandi ini menjadi salah satu daya tarik pengunjung kebun buah. Selain bisa mempelajari aneka tumbuhan buah, pengunjung juga bisa menikmati madu lebah galo-galo langsung dari sarangnya. Saya tertarik karena ini lahan bekas tambang ya, pasca tambang dijadikan lahan produktif berupa kebun buah. Terus di samping itu di sini juga ada peternakan madu yang nama endemiknya madu galo-galo kalau bahasa orang kita Sumatera Barat ya. Jadi itu yang membuat saya tertarik di sini, bisa memberikan semacam edukasi bagi masyarakat luas. Karena ini kan bekas tambang dan bisa dijadikan kebun buah sesubur ini. Jadi kami tertarik untuk melihatnya ke sini. Karena di sini kebun buahnya ada ternak madunya, dan di sini lebah-lebahnya nggak suka gigit, nggak suka jahat, dan nggak suka ngejar-ngejar kita. Dengan azas manfaat yang saling berhubungan, tak mengherankan jika kebun buah kandi menjadi salah satu contoh nyata gerakan green economy yang telah dilakukan Indonesia. Kebun buah kandi dan pembudidayaan lebah galo-galo akan dipromosikan Presiden Jokowi pada pertemuan puncak G20 November mendatang di Bali. G20 merupakan forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Survei Badan Riset dan Inovasi Nasional usai mengunjungi kebun buah kandi. Untuk melihat apa sih praktek hijau yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai level, gitu ya, dari level rumah tangga, level masyarakat, pemerintah, dan bagaimana keterkaitan dan hambatan dan peluangnya untuk sustainability lingkungan itu akan ditunjukkan di bawah ke presidensi G20 dan akan memberi gambaran bahwa Indonesia telah melakukan green economy ini, gitu. Jadi itu yang akan kami sounding nanti di G20. Kebun buah kandi yang dibangun di lahan bekas tambang batu bara merupakan contoh nyata. Jika dikerjakan sungguh-sungguh, maka reklamasi lahan bekas tambang bisa menjadi objek wisata dan ilmu pengetahuan yang berguna. Sri Louis melaporkan dari Sawalunto.